Halo guys, buat kamu yang mau ganti HP di tahun 2024, video ini sangat tepat buat kamu karena ada HP terbaru yang baru aja rilis di tahun 2024 ini. Tahun 2024 belum lama dijalani, namun beberapa HP terbaru udah rilis di Indonesia dengan membawa spesifikasi yang menarik di masing-masing kelasnya. Mulai dari memori 8/256GB di harga 1 jutaan hingga kualitas kamera yang udah bisa dibanggain dari brand-brand ternama. Dan tanpa banyak cincong lagi, berikut ini 7 HP terbaru rilisan pertama di tahun 2024. Yang pertama, Tecno Spark 20C. Ini adalah HP rilisan pertama di tahun 2024 yang membawa spesifikasi yang cukup menarik di harga 1 jutaan kecil. Layarnya udah pakai desain punch hole yang juga tersemat fitur dynamic port untuk menampilkan ragam notifikasi layaknya HP iPhone. Layar ini pakai panel IPS seluas 6,6 inci yang beresolusi HD, namun refresh rate-nya udah 90 Hz yang mampu menampilkan konten dengan lebih mulus. Daya gedornya menggunakan chipset MediaTek Helio G36 yang dipadukan dengan RAM hingga 8GB dan ruang penyimpanan seluas 128GB yang dapat diperluas dengan microSD hingga 1TB. Sementara untuk fotografinya di belakang ada sensor 50MP sebagai kamera utama yang disandingkan dengan lensa AI. Ponsel ini juga ditopang baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 18W yang udah langsung tersedia di box pembeliannya. Yang menarik dari HP 1 jutaan kecil ini adalah terkait speakernya yang udah stereo dan udah punya NFC juga. Sedangkan yang kurang mungkin ada pada layarnya yang masih HD, lalu performa yang kurang powerful namun udah cukup untuk pemakaian kasual harian. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kedua, Tecno Spark 20. HP terbaru yang rilis bareng Spark 20C ini datang dengan memori yang besar dan performa dapat diandalkan. Dengan harga 1 jutaan ini, kita bakal dapetin memori 8/256GB yang berpadu dengan chipset MediaTek Helio G85 yang udah terbukti lumayan kencang di kelasnya. HP ini juga menyematkan fitur RAM expansion yang bisa nambah RAM hingga 8GB lagi dan storage yang juga masih bisa diperluas pakai microSD sampai 1TB. Lalu buat mainin PUBG Mobile bisa dapat settingan smooth ultra dengan lancar di 40 FPS. Dan mainin MLBB bisa dapat grafis ultra frame rate high dengan lancar rata-rata 55 FPS. Asiknya lagi adalah untuk speakernya udah stereo sehingga mainin game maupun nonton film bisa dapat suara yang bagus dan seimbang. Layar 6,56 inci ini pun udah support refresh rate 90Hz meski masih beresolusi HD+ aja. Namun yang jelas layarnya ini bisa menampilkan pergerakan yang lebih mulus. Kalau untuk dayanya sendiri, HP ini punya kapasitas baterai 5000 mAh yang disupport pengisian daya 18W dengan charger 18W langsung di box pembeliannya. Nah, dengan daya segini bisa untuk ngecas 50%-an membutuhkan waktu 41 menit aja. Dan yang tidak boleh ketinggalan, HP ini juga udah punya sertifikasi IP53 yang tandanya HP ini tahan debu dan percikan air. Namun yang kurang dari HP ini adalah storage-nya masih eMMC, gyroscope belum hardware, dan tidak ada jaminan update software. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketiga, Poco C65. Ini adalah HP dari sub-brandnya Xiaomi yang kali ini hadirkan HP 1 jutaan yaitu Poco C65 pada tanggal 4 Januari 2024. HP ini membawa desain yang cukup fresh dengan tampilan yang cukup elegan dibanding HP-HP Poco pada umumnya. Di sisi depan ada layar berjenis IPS LCD berukuran 6,74 inci dengan resolusi HD+. Refresh rate-nya 90Hz dan kecerahan maksimal 600 nits serta udah dilapisi Corning Gorilla Glass untuk menjamin layar tidak mudah kena goresan. Poco C65 membawa kamera utama 50MP yang ditemani kamera makro 2MP dan satu kamera tambahan di sisi belakangnya. Sedangkan kamera depannya beresolusi 8MP yang dapat digunakan untuk selfie maupun video call. Performa HP ini cukup bagus berkat prosesor MediaTek Helio G85 yang dipasangkan dengan RAM hingga 8GB dan storage hingga 256GB.
Itu pun masih didukung fitur memory extension yang bisa nambahin RAM sampai total 16 GB dan perluasan internal hingga 1 TB melalui kartu microSD. Sementara sistem operasinya adalah MIUI 14 yang berbasis Android 13. Menariknya, Poco juga udah ngasih jaminan update 2 kali Android dan 3 kali keamanan, serta garansi 15 bulan setelah pembelian. Sementara baterainya berkapasitas 5000 mAh yang udah support pengisian daya cepat berdaya 18 Watt. Namun sayangnya charger bawaan yang include di box pembelian hanya 10 Watt aja, jadi ngecasnya lambat. Kekurangan lainnya mungkin ada di soal gyroscope-nya yang belum hardware dan tidak ada infrared blasternya. Lalu bagian fotografi juga sayangnya belum ada kamera ultra wide-nya. Berikut ini uraian spesifikasi dan harganya. Yang keempat, Samsung A15 4G dan A15 5G. Kali ini langsung dua HP sekaligus karena keduanya memiliki spesifikasi yang sangat mirip. Perbedaan utama ada pada chipsetnya yang mana untuk versi 4G pakai Helio G99 dan untuk versi 5G pakainya Dimensity 6100 Plus. Lalu kalau kamu pemain PUBG Mobile tentunya akan lebih cocok pakai Samsung A15 5G karena HP tersebut udah ada gyroscope hardware-nya, sedangkan untuk yang versi 4G belum hardware. Keduanya punya memori RAM 8GB dan storage luas dengan kapasitas 256GB yang juga masih bisa ditambah pakai kartu microSD. Lalu di bagian layar juga udah menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,5 inci, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 90Hz untuk menikmati konten. Di sektor kamera belakang ada 3 buah lensa yang terdiri dari 50MP kamera utama, 5MP ultra wide, dan 2MP makro. Untuk kebutuhan selfie dan video call ada kamera depan 13MP yang mampu menghasilkan video resolusi 1080p 30fps seperti kamera utamanya. Dan untuk sistem operasi yang berjalan udah langsung pakai Android 14 paduan One UI 6 yang tentunya tidak ada iklannya. Bahkan Samsung juga ngasih jaminan update Android 4 kali dan update keamanan hingga 5 tahun. Sementara untuk daya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 25 Watt. Namun yang jadi nilai minus dari keduanya adalah soal desain layarnya yang terbilang jadul, speakernya belum stereo, dan slot SIM-nya hybrid slot. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kelima, Samsung Galaxy A25 5G. HP yang rilis di Indonesia pada 5 Januari 2024 ini datang dengan chipset Exynos 1280 yang sebenarnya bukan seri chipset baru dari Samsung. Namun performa yang ditawarkan udah terbilang cukup bagus. Apalagi disokong RAM 8GB yang punya fitur plus hingga 8GB lagi. Serta storage hingga 256GB UFS 2.2 yang tentunya masih bisa diperluas lagi pakai microSD. Untuk urusan layarnya sendiri, Galaxy A25 5G menggunakan panel Super AMOLED 6,5 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz untuk hasil pergeseran layar yang mulus. Di sektor kamera, Galaxy A25 5G memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 50MP kamera utama, 8MP ultra wide, dan 2MP makro. Yang menarik dari kamera utama 50MP-nya ini udah dilengkapi fitur OIS sehingga mampu mengambil gambar dengan lebih stabil. Untuk merekam video ada teknologi Gyro AES untuk menjaga stabilitas perekaman supaya tidak goyang-goyang meski ada yang dangdutan. Bahkan video yang dihasilkan mampu mencapai resolusi hingga 4K 30fps. Sementara untuk kebutuhan selfie dan video call-nya dibantu oleh kamera depan 13MP yang punya kemampuan menghasilkan resolusi 1080p 30fps. Sedangkan untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh yang didukung teknologi fast charging 25 Watt untuk mempercepat pengisian daya. Tidak ketinggalan pula HP ini udah punya stereo, speaker, gyroscope, hardware, dan NFC. Namun yang kurang dari HP ini adalah desain layarnya yang masih jadul, tidak ada IP ratingnya, dan tidak ada charger di box pembeliannya. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang keenam, Oppo Reno 11 5G.
HP ini adalah HP yang akan jadi andalannya Oppo di tahun 2024 khususnya di kelas menengah. Series Reno memang terkenal dengan keunggulannya di bagian kamera, yang mana kali ini di Oppo Reno 11 memiliki kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony LYT600 berfitur OIS. Ditemani kamera telefoto 32 megapiksel dan kamera ultra wide 8 megapiksel. Sementara untuk kamera selfie-nya berukuran 32 megapiksel dengan sensor OmniVision. Lalu baik kamera belakang maupun kamera depan, di HP ini udah sama-sama bisa support perekaman video hingga resolusi 4K 30 fps. Pada bagian mesin Reno 11 ditopang chipset MediaTek Dimensity 7050 dengan memori 8/256 GB. Ponsel ini juga sudah dibekali fitur ekspansi RAM yang dapat menambahkan RAM hingga 8 GB lagi. Pada bagian baterainya sendiri memiliki kapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya SuperVOOC 67 Watt. Fitur lainnya juga lengkap seperti adanya NFC, gyroscope hardware, dan infrared blaster, serta speaker stereo. Oppo juga menyematkan fitur Link Boost yang berguna untuk penguatan sinyal agar lebih stabil di berbagai situasi seperti di dalam lift maupun di basement. Sedangkan yang jadi kekurangannya adalah tidak adanya jack audio 3,5 mm dan perekaman video kamera depannya belum support 60 fps. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketujuh, Oppo Reno 11 Pro 5G. Rilis berbarengan dengan versi regulernya pada tanggal 11 Januari 2024, HP ini membawa peningkatan performa yang cukup signifikan dari pendahulunya. HP ini dipersenjatai dengan chipset MediaTek Dimensity 8200 yang dipadukan dengan RAM 12GB LPDDR5 dan penyimpanan internal 512GB UFS 3.1. Belum lagi Oppo juga ngasih fitur RAM ekspansi yang bisa nambahin RAM hingga 12GB lagi, sehingga total jadi 24GB. Dengan paduan itu, semua mainin Genshin Impact di settingan tinggi High 60 bisa berjalan lancar di 40-an fps. Main PUBG di settingan HDR Extreme juga berjalan lancar di 60 fps tanpa masalah, ditambah gyroskopnya juga udah sangat responsif. Kamera juga tentu jadi bagian yang di-highlight oleh Oppo, yang mana untuk bagian belakangnya tersemat kamera utama 50 megapiksel bersensor Sony IMX890 dengan fitur OIS. Ditemani kamera telefoto 32 megapiksel dan kamera ultra wide 8 megapiksel. Sementara untuk kamera selfie-nya berukuran 32 megapiksel dengan sensor Sony IMX709 yang sudah didukung fitur autofocus. Sementara untuk perekaman videonya tentu udah bisa support resolusi 4K 30 fps untuk belakang maupun depan. Pada bagian baterainya sendiri memiliki kapasitas 4600 mAh dengan dukungan pengisian daya SuperVOOC 80 Watt yang diklaim mampu mengisi daya 45% dalam waktu 10 menit aja. Fitur lainnya meliputi NFC, gyroscope hardware, dan infrared blaster, serta yang tidak boleh ketinggalan udah adanya fitur Link Boost sebagai penguat sinyal jaringan. Sedangkan yang harus diperhatikan dari HP ini adalah soal tidak adanya IP rating. Tidak ada jack audio. Perekaman kamera depan belum bisa 60 fps, dan speakernya cuma ada satu. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Jadi itulah 7 daftar HP terbaru rilisan pertama di tahun 2024. Ketujuh HP tersebut menawarkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing berdasarkan harga yang diberikan. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang kamu miliki. Kalau kamu tertarik dengan salah satunya, Mimin juga udah cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.